Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yaitu mengenai transport membran. Ya, transport membran di sini yang akan kita bicarakan yaitu proses keluar masuknya zat melalui membran sel. Ya, tentunya sel biologi ya. Nah, Ibu mulai saja. Untuk membahas transport membran atau proses transport pada membran, Ibu akan mulai dengan fungsi dari membran sel ya untuk mengingat kembali ya karena di sini transport membran yang akan kita bicarakan itu adalah merupakan salah satu fungsi dari membran sel ya. Membran sel mempunyai fungsi yang sangat kompleks ya. Membran menjalankan banyak fungsi bersama organel-organel sel lainnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu organel-organel sel. Ini di sini Ibu tampilkan gambar, ini adalah gambar sel hewan ya. Gambar sel hewan. Nah, ini selnya secara keseluruhan ini digambarkan berbentuk bulat seperti itu. Ya, ini membran sel ya, lapisan pembungkus dari sel itu sendiri sering disebut dengan membran sel. Kemudian organel-organel itu ini bagian-bagian dari sel itu sendiri. Nah, ini mitokondria, ini ada inti nukleus, ini ada anak inti, ini ada retikulum endoplasmik, ada juga ribosomnya di situ, kemudian ada sentriol, nah, dan lain-lain. Inilah organel-organel sel. Jadi, membran ini akan menjalankan fungsi yang kompleks bersama organel-organel sel ini, ya. Nah, Ibu mulai. Secara umum, fungsi membran sel itu adalah yang pertama sebagai pembatas. Ini sebagai pembatas. Sebagai pembatas maksudnya ya pembatas antara lingkungan di dalam sel dan lingkungan di luar sel. Maka dibilang dia pembatas. Oke. Nah, berikutnya fungsi membran yang berikutnya mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Ya, permeabilitas terutama diatur oleh protein integral. Nah, ini Ibu buka kembali ya. Ini. Jadi bagian membran ini Ibu perbesar ceritanya biar bisa dilihat secara ini lebih mudah ya. Ini adalah membran. Membran itu merupakan lapisan lipid bilayer. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini ada lipid bilayer, ada dua lapis ya pembentuk membran itu sehingga disebut dengan lapisan lipid bilayer. Itu dua lapis lipid penyusun dari membran. Nah, itu tugas yang kedua yang disebut dengan protein integral yang ini ya. Nah, ini protein integral, protein yang seperti menyeberang ya, menyeberang dari permukaan yang satu sampai ke permukaan yang lain. Nah, ini di luar membran, ini di dalam membran. Jadi dia seperti terhubung dia. Nah, itu. Nah, kalau ini bagiannya cuma muncul di permukaan saja. Ya, peripheral protein. Mudah-mudahan kan masih ingat pada saat kita membicarakan struktur dari membran sel, ya. Nah, ini yang berfungsi membantu fungsi membran yang kedua yaitu permeabilitas, mengatur permeabilitas. Permeabilitas itu artinya zat-zat atau ion-ion atau partikel-partikel yang mampu melewati membran. Permeable, mampu melewati, mampu menembus, itu kata permeable ya kalau dibilang permeable. Nah, fungsi membran yang ketiga itu sebagai protein pengenal atau reseptor ya dari molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme serta komponen-komponen khas seperti bakteri dan virus. Jadi dia di samping sebagai mengatur permeabilitas dari membran itu dia juga berfungsi sebagai pengenal ya. Ini protein ini sebagai pengenal atau reseptor. Jadi protein ini bisa mengenali yang akan masuk atau yang mendekati sel itu apa? Itu hormon atau antigen metabolisme ataupun bakteri atau virus itu.
Itu dia berfungsi sebagai protein pengenal atau reseptor istilahnya ya. Selain itu juga ya, protein pengenal itu juga dapat berfungsi sebagai reseptor terhadap perubahan temperatur, intensitas cahaya dan lain-lain ya. Dia juga sebagai reseptor atau pengenal untuk perubahan temperatur dan intensitas cahaya. Tuh. Nah, ini yang Ibu tuliskan sitoplasma, itu sitoplasma, yaitu mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu sitoplasma, yaitu cairan di dalam ataupun di luar sel. Tuh. Ini untuk mengingatkan kembali. Nah, Ibu lanjut untuk fungsi membran yang keempat, yaitu sebagai jalan untuk keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Nah, proses inilah yang disebut dengan transport zat atau sering disingkat karena dia melewati membran, maka transport membran. Itu ya. Seperti fungsi yang berkaitan tadi yang nomor 2 itu yang B ya. Kemudian fungsi membran sel yang kelima itu sebagai penyedia enzim ya. Sebagai penyedia enzim karena membran sel berfungsi sebagai alat terselenggaranya atau tempat terselenggaranya aktivitas sel yang sangat terorganisasi. Ya. Contoh, enzim sitokrom yang terlibat dalam respirasi yang merupakan bagian dari membran mitokondria. Ya. Itu sebagai penyedia enzim dia kalian tahu enzim itu sangat penting, itu sangat diperlukan untuk setiap proses metabolisme atau setiap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita maupun di dalam sel itu sendiri ya. Yang keenam, berperan dalam transduksi atau perubah bentuk energi. Transduksi itu ya, transduksi ini maksudnya perubah bentuk energi atau transformasi ya. Jadi dia berperan dalam merubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Itu ya. Contoh ya, pada tumbuhan ya, kemampuan sel tumbuhan untuk menangkap energi matahari dan merubahnya ke bentuk energi kimia yang terkandung dalam karbohidrat yang sangat dikenal dengan istilah fotosintesis ya. Jadi membran, salah satu fungsi membran itu sebagai perubah bentuk energi. Nah, ini yang dicontohkan yang lebih eksplisit, yang sangat mudah kalian pahami ya. Nah, Ibu masuk ke transport membran ya, yaitu fungsi membran yang keempat ya. Transport melalui membran sel sangat penting bagi kelangsungan hidup sel ya. Jadi keluar masuknya zat-zat tertentu itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan baik sebagai zat awal maupun zat akhir dari hasil metabolisme tubuh atau hasil segala reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh kita yang sangat berguna baik untuk aktivitas maupun pertumbuhan ya. Nah, transport membrani tadi Ibu lagi ya, masuk ke yang sebagai pembatas tadi ya, membran sebagai pembatas. Di mana membran sebagai pembatas itu dia akan mencegah terjadinya perukaran bebas antara zat yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita makan ya, makanannya bermacam-macam, bervariasi. Nah, ini sel ya, membran itu tidak bisa mengizinkan setiap zat yang ada di luar sel itu bebas masuk ke dalam sel itu. Jadi membran itulah yang ini mengatur ya, sehingga dia dikatakan permeable atau semi permeable atau tidak permeable itu nanti terhadap zat tertentu ya. Jadi tidak semua bisa masuk zatnya, tidak bisa semua bisa keluar dari dalam sel seperti itu ya.
juga berfungsi sebagai sarana komunikasi. Nah, yang tadi sarana komunikasinya kenapa sebagai sarana komunikasi, karena dia bisa mengenali ya apa-apa saja yang mendekati membran atau yang akan masuk ke membran. Itu dia tahu apakah itu virus, bakteri, ataupun zat-zat tertentu yang memang diperlukan oleh tubuh, oleh sel dalam melaksanakan metabolisme sel. Oke. Nah, setiap sel ya, dalam hal berkenaan dengan pembatas ini, setiap sel membutuhkan nutrisi, ya, jadi zat-zat makanan ya, air, oksigen, ion, substrat, jadi zat-zat tertentu yang memang diperlukan oleh tubuh, dan lain-lain dari lingkungannya. Membran sel bertugas memilih semua zat yang diperlukan sehingga dapat masuk ke dalam sitoplasma atau ke dalam sel dan sebaliknya. Jadi setelah proses metabolisme selesai, nanti sisa-sisa metabolisme dan hasil-hasil metabolisme itu biasanya dikirim keluar sel. Nah, itu juga melewati membran. Nah, dalam hal ini membran plasma atau membran sel sering disebut bersifat sebagai membran selektif permeabel. Jadi dia bisa dilewati oleh zat-zat tertentu sehingga dikatakan selektif, dia memilih gitu. Jadi permeabel terhadap zat tertentu. Oke. Nah, di antara zat-zat yang diperbolehkan memasuki atau melewati membran sel, beberapa di antaranya dapat melalui proses difusi, yaitu proses transport yang terjadi karena perbedaan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Ini salah satunya ya, proses difusi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi proses transport keluar masuknya zat itu melalui proses difusi namanya, atau proses yang terjadi karena perbedaan konsentrasi. Oke, berikutnya membran sel dapat berfungsi sebagai pompa molekul juga, ya. Karena tadi ada beberapa zat atau ion-ion yang tidak bisa bebas masuk, ya, atau tidak bisa melewati membran hanya melalui proses difusi saja, atau karena perbedaan konsentrasi tidak bisa, tetapi harus ada energi tertentu yang bisa mendorong dia masuk ke dalam sel ataupun keluar. Nah, itu nanti kita bahas di berikutnya dalam proses membahas proses transport membran ya. Kemudian ada juga beberapa zat yang lainnya termasuk cairan ya, bentuknya walaupun cairan, dikatakan tadi air itu mudah melewati membran ya. Dapat masuk ke dalam sel dengan cara membentuk vesikel dari membran sel. Nah, ini ada cairan tertentu tidak mudah dapat melewati membran untuk keluar ataupun masuk ke dalam membran, ke dalam sel. Oke. Nah, itu caranya salah satunya itu dia bisa melalui dengan membentuk vesikel. Vesikel itu nanti cairan tersebut dibungkus oleh oleh membran sel, sehingga kalau sudah terbungkus seperti itu dia bisa melewati membran. Nanti kita akan bicarakan mengenai proses transport dengan cara membentuk vesikel ini ya. Nah, berikutnya ya, yang berkenaan dengan fungsi membran sel ini masih ya. Salah satu konsekuensi atau akibat penting dari membran sel sebagai sebuah membran yang bersifat selektif permeabel itu adalah kemampuan dari membran untuk memisahkan ion-ion yang ada, dan karenanya ya, karena sifat-sifat membran yang mampu memilih atau memisahkan ion-ion yang ada itu, maka akan timbul suatu perbedaan potensial listrik di antara ion-ion tersebut. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana ceritanya sampai potensial itu muncul ya. Potensial listrik itu ya, biasanya listrik itu adalah aliran elektron ya. Aliran elektron. Nah, di sini kalian tahu ion itu adalah atom yang bermuatan, sehingga ada muatan di situ, muatan listrik ya. Nah, karena ada perbedaan muatan di dalam ya, jumlah muatan di dalam dan di luar sel,
Maka dari itu ada perbedaan potensial yang diakibatkan oleh jumlah muatan tersebut, sehingga namanya perbedaan potensial listrik. Ya, diingat-ingat lagi ya, yang mengenai kuliah yang berkenaan fisika dasar sudah ada itu potensial listrik. Ya. Oke, kita di sini hanya mengaplikasikan ya istilah potensial listrik itu ada juga di dalam tubuh kita. Itu apa yang menimbulkan? Nah, itu sudah tadi ada ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga perbedaan jumlah ion-ion itu menimbulkanlah dia perbedaan potensial listrik. Ya. Nah, perbedaan potensial listrik ini merupakan, nah, ini ada dualisme di sini ya yang Ibu jelaskan, merupakan sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau ada beda potensial ini merupakan satu hal yang berbahaya di dalam tubuh kita karena dia dikenal potensial listrik itu dikenal sebagai pengganggu neuron. Neuron itu sel-sel saraf dan sel tubuh yang lainnya. Tetapi, nah pada saat bersamaan potensial listrik ini juga memainkan peranan penting dalam hal kemampuan setiap sel untuk merespon lingkungannya. Ya. Jadi makanya Ibu katakan dualisme di sini munculnya potensial listrik dalam tubuh kita bisa sebagai pengganggu yang berbahaya bagi sel-sel saraf dan sel tubuh yang lainnya, dan juga dia sangat diperlukan sehingga bisa berfungsi, sel tersebut bisa merespon perubahan yang terjadi pada lingkungannya, misalnya temperaturnya atau kondisi asam basa atau kondisi asam basa dari lingkungannya yang berubah. Nah, itu bisa diperlukan potensial listrik tersebut. Oke. Nah, ini sedikit Ibu kasih catatan untuk vesikel. Ya, untuk vesikel, apa itu vesikel? Silahkan dibaca, nanti gini dipahami. Kita perlukan nanti pada saat membahas jenis-jenis transport yang terjadi pada membran. Ya, kalau ini kita membahas secara umum apa itu transport membran. Tuh, ya. Ini vesikelnya organel kecil dalam sel yang terdiri dari cairan, ya, cairan yang ditutupi atau yang dibungkus oleh membran. Ya. Ini membran lipid bilayer karena tadi gambar tadi dan kalian masih ingat bahwa membran itu terbentuk dari dua lembaran atau dua lapis dari lipid sehingga disebut dengan lipid bilayer, lipid dua lapis. Itu ya. Nah, vesikel dapat terbentuk secara alami, misalnya pada saat proses sekresi. Sekresi itu pengeluaran zat-zat sisa dari dalam sel atau dalam tubuh kita ke luar, atau yang disebut dengan eksositosis. Pada saat proses penyerapan juga bisa ini terbentuknya vesikel secara alami. Itu secara alami artinya bisa terbentuk dengan sendirinya di dalam tubuh kita dengan kondisi-kondisi tertentu. Tuh, ya. Jadi serapan, fagositosis dan endositosis ini ada mengeluarkan, ada masuk zat-zat dari dalam ataupun dari luar tubuh. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi. Kemudian dan transportasi zat-zat dalam sitoplasma itu yang memerlukan vesikel dalam proses-proses tersebut. Ya. Kemudian juga di sini vesikel dapat dibuat secara artificial. Jadi kita dibuat dia namanya liposom. Ya. Jadi biasanya kita kalau untuk mempelajari detail untuk proses transport pada membran ini kita membutuhkan ya istilahnya sintetis, kita mimik dia, kita buat tiruannya sehingga kita bisa pelajari bagaimana sih proses yang terjadi sebenarnya di dalam sel makhluk hidup itu. Nah, itu ini bisa kita pelajari dengan membran buatan yaitu namanya vesikel, yaitu liposom ya. Nah, di sini perlu dipahami nih vesikel ya. Nah, seperti gelembung gitu aja dia kelihatannya. Gelembung yang kelihatan itu berarti dia ada membrannya, ada cairan mungkin di dalamnya, cairan di dalamnya itu mungkin ada zat tertentu juga yang dikandung, sehingga karena zat tertentu itu tidak bisa keluar tanpa melalui proses ini dari dalam sel ataupun dari luar sel masuk ke dalam sel itu, sehingga memerlukan ini dia tuh, ya.
Vesikel melakukan berbagai fungsi, jadi ada banyak fungsinya ya. Karena terpisah dari sitoplasma, bagian dalam vesikel dapat dibuat menjadi berbeda dari lingkungan sitoplasma. Jadi karena ada pembungkusnya ini sehingga kondisi di dalam vesikel dengan di luarnya itu berbeda ya. Vesikel terlibat dalam, nah ini tadi menjalankan berbagai fungsi, diantaranya vesikel dia juga terlibat dalam proses metabolisme, jadi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita dia terlibat, yaitu untuk membantu sel masuk dan sel keluar, satu zat atau satu partikel atau satu ion masuk atau keluar sel, ya. Kemudian dalam proses transportasi, yaitu transport tadi melalui vesikel, nanti kita bicarakan. Kemudian ada kontrol daya apung, karena seperti gelembung ini ya banyak ruang, ya ruang itu kontrol daya apung. Kemudian juga enzim penyimpanan, ini dia fungsi juga dapat bertindak sebagai ruang reaksi kimia. Jadi ruang tempat berlangsungnya reaksi kimia itu juga dia salah satu fungsi yang bisa dijalankan oleh vesikel. Oke. Nah ini Ibu kasih catatan sedikit jenis-jenis vesikel. Ada yaitu vakuola. Ya. Vakuola itu vesikel yang mengandung sebagian besar air. Jadi seperti ruang yang air aja banyak isinya. Kemudian pada sel tumbuhan memiliki vakuola sentral yang besar ini. Ya. Vakuola yang besar yaitu untuk kontrol osmotik dan penyimpanan nutrisi. Ini terkenal ya perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, yaitu salah satunya di sel tumbuhan dia memiliki vakuola yang besar, yaitu di sel hewan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau ada ukurannya kecil vakuola itu. Mudah-mudahan diingat kembali ya perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Tuh. Vakuola ada namanya vakuola kontraktil. Ini biasanya berhubungan dengan aktivitas ya. Terdapat pada protista tertentu, terutama di filum Ciliopora. Vakuola ini mengandung air dari sitoplasma dan mengeluarkannya dari sel untuk menghindari pecah atau lisis karena tekanan osmotik. Ya. Ini sekedar kalian tahu saja informasinya sehingga kalau mendengar ini kalian pernah ini mengetahui tentang bahwa vesikel itu ada jenisnya ya berbeda-beda seperti itu. Nah, baru kita masuk nanti ke proses transport pada membran atau transport membran ya. Pada dasarnya di sini ada dua jenis ya proses transport melalui membran. Yang pertama transport ya dari molekul-molekul kecil, yaitu proses transport molekul-molekul kecil. Tentunya kalau ibu bilang transport itu maksudnya proses keluar masuknya melewati membran gitu ya, lihat membran sel itu ya. Jadi transport molekul-molekul kecil. Yang kedua transport molekul-molekul besar ya. Itu kelompok, ada dua macam proses transport dalam membran sel. Nah, untuk transport dalam untuk molekul-molekul kecil itu ada namanya transport pasif dan transport aktif. Ya, apa itu nanti kita bicarakan. Kemudian untuk transport molekul-molekul besar itu biasanya melalui proses yang disebut dengan citosis. Ya, citosis. Nah, ini garis besar pertama kalian pahami bahwa ini untuk proses transport melalui membran sel. Nah, ini Ibu gambarkan kembali skemanya ya. Transport apa saja yang ada dalam ini membran sel. Ini membran transport. Ini sudah tadi ada dua kelompok, ada transport dari molekul-molekul kecil, kemudian transport dari molekul-molekul besar. Untuk transport molekul-molekul kecil itu ada tadi sudah ada pasif transport, ada aktif transport. Ya, yang pasif transport itu dibagi lagi, ada bagiannya. Ada simple difusi dan facilitated difusi. Jadi ini namanya difusi secara difusi ya. Jadi ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi atau difusi terbantukan. Ya.
yang simple difusi, apa saja yang bisa simple difusi? Ada difusi sederhana dengan beda konsentrasi saja ini, ya. Water, air, non polar, jadi molekul-molekul non polar, ya. Ya, kemudian ions, ya. Untuk difusi yang berfasilitas, itu berfasilitas dia bisa melalui ada channel, ada saluran atau kanal, itu nanti protein itu yang berfungsi sebagai saluran, ya, protein integral tadi, mudah-mudahan masih ingat ini protein integral. Kemudian permeasis. Apa itu permeasis? Dia juga sejenis protein yang memungkinkan proses difusi molekul tertentu masuk ataupun keluar sel. Ini sudah Ibu kasih catatan, ya. Silakan dibaca lagi. Nah, untuk transport aktif itu ada pompa molekul, tadi mudah-mudahan masih ingat, Ibu singgung sedikit, ada melalui pompa molekul atau pumps, dan ada co-transporter, ya. Transport tapi harus ada ininya dulu, faktor yang memfasilitasi itu, ya. Nanti kita bicara lebih dalam lagi atau lebih detail. Kemudian untuk transport molekul-molekul besar, nah itu secara umum tadi Ibu bilang ada prosesnya melalui sitosis, ya, melalui sitosis. Nah, ini sitosis itu ada dibagi menjadi endositosis, exositosis, pinositosis. Ini dilihat dari dia masuk dari luar ke dalam atau dalam sel atau apa yang di bawah, itu nanti kita bicara lebih detail, ya. Nah, ini Ibu gambarkan bagaimana sih proses transport itu terjadi yang dengan menggunakan protein terbantukan. Nggak bisa dia bebas keluar masuk. Harus ada ini baru dia bisa saat tertentu itu bisa masuk ke dalam sel atau bisa keluar dalam sel itu. Jadi perlu protein pembawa istilahnya, ya. Nah, itu secara umum kerangka dari transport membran. Nah, kita masuk ke transport pasif. Transport pasif itu adalah proses transport atau keluar masuknya zat melewati membran itu tidak memerlukan energi. Ya. Bagaimana proses transport itu terjadi? Ya, dengan sendirinya. Begitu ada perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel atau sering disebut dengan gradien konsentrasi, maka proses perpindahan itu terjadi. Seperti itu, ya. Sebaliknya jika konsentrasi dalam sel lebih tinggi, gerakan molekul dan ini tergantung perbedaan konsentrasi, ya. Nah, lebih lanjut saja. Kemudian proses-proses transport yang dapat berlangsung dengan gradien konsentrasi ini atau transport pasif ini itu ada namanya difusi dan osmosis, ya. Difusi dan osmosis itu termasuk transport pasif, ya. Apa itu difusi? Difusi itu adalah perpindahan zat tertentu atau biasanya kalau larutan, ya, zat yang terlarut, ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, ya. Jadi zat berdifusi menurut gradien konsentrasi. Jadi dia tidak memerlukan energi atau ATP. Ini energi fosfat berenergi tinggi ATP, ya. Difusi dapat dibedakan menjadi, difusi itu sendiri ada dua jenis lagi, ada dua kelompok. Tadi sudah di diagram itu sudah ada difusi sederhana atau sering disebut dengan difusi bebas dan juga difusi bersyarat atau tadi facilitated diffusion, ya, atau difusi berfasilitas atau juga disebut difusi dipermudah, ya. Nah, ini dibagi lagi. Kemudian apa itu difusi sederhana? Ya. Pada difusi sederhana, ini molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi langsung prosesnya terjadi, begitu ada beda konsentrasi terjadi proses difusi. Jadi tidak perlu energi dan tidak perlu protein pembawa atau pembantu, itu tidak perlu. Ya, protein yang membantu proses itu tidak perlu, sehingga dia bebas saja terjadi. Begitu ada beda konsentrasi prosesnya terjadi, itu that is difusi, ya. Jadi ingat difusi yang pindah itu partikel-partikel yang terlarut, ya, partikel-partikel yang atau zat terlarut yang pindah, ya, sehingga dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.
Nah, pada umumnya senyawa atau zat yang dapat melintasi membran melalui difusi sederhana ini adalah merupakan senyawa dengan berat molekul yang kecil. Jadi senyawa dengan molekul kecil seperti air, oksigen, etanol, karbon dioksida, senyawa-senyawa lemak yang kecil ya, dan molekul-molekul kecil lainnya yang polar tak bermuatan ini bisa melewati dan menembus secara langsung pada sela-sela lipid. Makanya pada saat membicarakan struktur membran, walaupun dia digambarkan susunnya rapi seperti itu, tetapi dia tidak rigid, ya, sehingga celah-celahnya itu dia bisa dilewati oleh molekul-molekul atau partikel-partikel yang kecil. Ya. Nah, mekanisme difusi bebas, yaitu sudah Ibu jelaskan, ini mungkin silakan dibaca lagi. Jadi begitu ada perbedaan konsentrasi, ini terjadi. Bagaimana terjadinya? Nah ini, partikel yang satu bertabrakan dengan partikel yang lainnya berulang kali, itu prosesnya terjadi secara acak sehingga mampulah dia berpindah partikel-partikel atau zat terlarut dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Ini membran itu digambarkan ya. Jadi ini membran itu digambarkan. Nah ini konsentrasinya tinggi ini. Jadi jumlah zat yang terlarut itu sangat banyak. Di sini hampir tidak ada. Katakanlah pelarut saja di sini. Nah, ini. Nah, karena zat yang terlarut ini itu permeabel pada membran sel yang ini sehingga dia bisa melewati membran gitu, permeabel ya. Jadi membran ini permeabel terhadap zat ini sehingga dia bisa melewati membran. Nah, bagaimana terjadinya? Ini ada beda konsentrasi ya pindah aja dia. Nah, proses difusi ini akan berhenti kalau konsentrasi di antara dua ruang ini sudah sama. Berhentilah dia proses difusi itu. Nah, ini juga digambarkan seperti itu ya. Nah, kalau ini mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini ada water molekul yang pink-pink ini, kemudian ini sugar, gula. Ya. Ya, nah ini digambarkan keduanya malah membran ini bisa ini. Ya. Bisa ditembus. Ya, ini penggambaran saja. Ya, nah kalau ini membran permeabel dia. Jadi keduanya bisa menembus baik dari molekul air maupun molekul gulanya. Sehingga membrannya membran permeabel. Ya. Kalau ini yang bisa lewat hanya zat terlarut saja. Kalau misalnya ini gula ya gulanya saja zat terlarut, airnya tidak bisa lewat. So membran yang seperti ini disebut dengan semi permeabel. Ya. Dia bisa melewati hanya dengan zat tertentu saja. Tuh, ya. Kemudian untuk difusi bersyarat atau berfasilitas. Pada prinsipnya difusi berfasilitas ini sama dengan difusi bebas karena dia terjadi juga tidak memerlukan energi. Ya. Nah, terus bedanya di mana? Nah, perbedaannya itu untuk difusi berfasilitas itu gerakan senyawa yang melewati membran itu dibantu oleh protein pembawa ini. Protein integral ini dia yang membantu. Ya, ini yang membantu prosesnya. Itu bedanya. Sehingga karena ada yang membantu, prosesnya juga proses terjadinya itu lebih cepat untuk difusi berfasilitas ini dibandingkan dengan difusi bebas. Ya, itu perbedaannya. Kemudian protein karier mengangkut senyawa-senyawa yang tidak bisa melewati lapisan lipid secara langsung misalnya. Nah, ini yang mana saja yang partikel atau senyawa-senyawa mana saja yang bisa transport dengan proses transport difusi bersyarat ini, yaitu nih, jadi ion-ion atau senyawa-senyawa polar bermuatan. Ya. Ini tegaskan lagi ya, uraikan lagi, bilayer lipid sangat tidak permeabel terhadap semua ion. Jadi membran bilayer ini tidak bisa dilewati oleh ion sekalipun ionnya kecil seperti H+, Na+, sehingga pengangkutannya harus melalui protein karier, harus melalui ini dia. Nggak bisa dia bebas keluar masuk ke sini. Jadi harus ada yang membantu. Ini berikatan ya. Nah, ini bagaimana proses terjadinya?
Dari gambar ini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada molekul protein yang menyediakan suatu tempat yang kosong di sini. Katakanlah protein ini bisa menyediakan atau masih ada elektron kosong di sini. Dia perlu satu elektron kosong mengisi di sini. Ya. Nah, itulah ada senyawa tertentu. Ya, sehingga berikatan senyawa kecil yang berkumpul kecil terikatan di sini. Dia juga punya satu elektron yang lebih gitu. Nah, sehingga supaya dia elektronnya lebih di sini, ini kekurangan supaya dia bisa berpasangan, sehingga dia ini cenderung berikatan ke sini. Ya. Nah, itu ligan membentuk kompleks dia dengan ini. Nah, karena ini berikat di sini sudah terganggu dia sistemnya nih. Ini terbukalah dia. Nah, terbukalah dia. Begitu terbuka sehingga ini zat-zat ini bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu. Ya, nah kali ini juga begitu digambarkan. Jadi ini dengan kondisi tertentu protein ini seperti membuat seperti saluran sehingga zat-zat ini bisa masuk. Ya, keluar pun begitu dia. Ya, nah, seperti itu. Oke. Nah, dalam proses difusi berfasilitas ini ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada 4 tahapan di sini. Yang pertama tahap awal, yaitu tahap pengenalan, ya, atau recognition. Pengenalan terhadap molekul-molekul yang akan transport melalui membran sel, ya, yaitu ini tentunya berfasilitas tadi ada protein pembawa. Jadi ini protein ini akan mengenali ini siapa sih yang akan mau ikut masuk itu. Itu proses yang pertama. Yang kedua, setelah pengenalan, pengikatan. Jadi diikat dia. Kalau udah oke, dia diikat. Kalau virus enggak bisa gitu ya. Nah, ini kalau sudah oke, pengikatan dia jadi membentuk kompleks dia dengan protein pembawa ini, ya. Oke. Setelah dia membentuk kompleks, tahap berikutnya sudah berikatan, tahap berikutnya ya ada tahap gerakan. Bisa dari bagian luar sudah ada pergerakan sehingga bisa keluar di dalam sel. Ya. Gerakan dari kompleks tersebut ini ya sudah berikatan di molekul kompleks tersebut ke bagian yang lebih dalam dari membran. Cara geraknya, nah ini cara bergeraknya dari ujung luar sampai dalam itu ada istilahnya ada mekanisme difusi juga di sini ada difusi, rotasi dan osilasi atau gerak yang lainnya. Difusi berarti kan kalau ini berikatan di ujungnya ini kan istilahnya ada beda ini ya, beda konsentrasi jadinya. Jadi itu salah satunya sehingga bisa difusi sehingga partikel yang berikatan di sini dia yang bisa masuk seperti itu. Difusi ingat ya, yang bisa lewat itu partikel terlarut. Atau dia juga malah berotasi, muter atau berosilasi ya gerakan bolak-balik begitu dia. Ya. Nah, setelah proses pergerakan, setelah dari luar masuk sampai di sini, nah terjadilah tahap pelepasan. Ya. Tahap pelepasan ini jadi partikel yang berdifusi tadi itu ada melalui mekanisme asosiasi, ya, disosiasi dan translokasi. Asosiasi itu karena perbedaan ini ya, perbedaan partikel di dalam dan di luar itu yang menyebabkan sehingga dia lepas. Kalau disosiasi proses lepasnya, sedangkan translokasi mungkin di dalam ini ada sesuatu yang kosong tadi sudah kebuang keluar sehingga yang baru ini yang mengisi tempat yang tadi itu translokasi, ya. Nah, itu tahap-tahap dalam proses difusi berfasilitas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini digambarkan kembali. Nah, jadi bisa masuk, jadi lewat ini protein pembawa ya. Masuk, ini berkompleks sehingga lepas di dalam. Seperti itu. Ini juga yang berfasilitas ya. Jadi difusinya berfasilitas dengan bantuan protein pembawa ini, protein integral, yaitu ada transport ion Cl- dan ion HCO3- dalam sel darah merah. Ini begini prosesnya terjadi, dia ini masuk, ini keluar, itu dengan
proses transport difusi berfasilitas dibantu oleh protein pembawa. Oke. Nah, ini perbedaan tadi yang sudah Ibu singgung sedikit. Perbedaan antara difusi sederhana dengan difusi berfasilitas. Nah, ini yang membedakan laju transportnya atau laju proses transport tersebut. Nah, ini konsentrasi dari molekul-molekul yang mengalami proses transport tadi. Nah, kalau proses transport itu termasuk difusi sederhana atau difusi bebas, nah ini prosesnya lambat seperti ini, ya. Dan kalau difusi berfasilitas, nah ini lebih cepat dia, agak eksponensial dia prosesnya. Ya. Nah, tetapi dalam sistem tubuh kita, proses difusi sederhana maupun difusi berfasilitas itu tidak terlalu penting karena proses terjadinya masih tergolong lambat. Tuh. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis transport yang kedua, yaitu osmosis. Ya, ini termasuk, ingat, masih termasuk difusi bebas, ya. Osmosis. Nah, osmosis ini tetap proses transport yang tidak memerlukan energi, tetapi proses yang bisa keluar masuk itu yang melewati membran itu adalah air atau pelarutnya, ya, pelarutnya. Jadi air tersebut yang bergerak. Kalau tadi dikatakan kan partikelnya yang melewati membran, ya, yang difusi itu, sehingga bergeraknya dari konsentrasi yang lebih tinggi cenderung bergerak ke arah konsentrasi yang lebih rendah. Jadi sesuai dengan gradien konsentrasi. Sedangkan kalau osmosis yang pindah itu bukan partikelnya tapi airnya yang pindah. Ya, airnya yang pindah sehingga proses pergerakannya mulai dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya, karena airnya yang bergerak. Karena kenapa kok airnya yang bergerak? Ya karena membrannya permeabel terhadap airnya, pelarutnya, bukan permeabel terhadap zat yang terlarut. Tuh. Ya. Jadi airlah yang bergerak sesuai dengan gradien konsentrasi. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada yang perlu dipahami lagi. Osmosis akan berhenti apabila sudah terjadi keseimbangan konsentrasi sama seperti difusi. Tadi, difusi berhenti apabila sudah terjadi konsentrasi yang sama di kedua belah sisi, ya. Tetapi untuk osmosis itu konsentrasinya sudah sama, berhenti juga, dan ini perlu ada, ya, ada kekuatan yang menahan, ya, yakni gaya reaksi dari membran itu sering disebut dengan tekanan osmosis membran. Ya, jadi ada yang menahan, ya, di samping konsentrasi sama, dan ada kekuatan lain yang menahan atau yang disebut dengan tekanan osmosis membran. Jadi kalau kekuatan membran ini lebih kecil dari kekuatan air yang mau masuk ke dalam sel itu lebih besar, sehingga membran ini bisa lisis, ya, bisa pecah, ya, karena dorongan dari ini karena lebih besar, ya, seperti itu, ya. Nah, ini yang Ibu gambarkan tadi, yang Ibu bilang osmosis tadi, ya. Jadi ini ada dua larutan, ada hipotonik, jadi konsentrasinya rendah, kemudian hipertonik, konsentrasinya tinggi. Nah, di sini ada membran pembatas di sini. Nah, membran ini bersifat selektif dia. Ingat, selektifnya dia, membran ini hanya bisa dilewati oleh dilewati oleh pelarut saja. Ya, pelarutnya yang bisa lewat, menembus membran ini. Yang zat terlarutnya ini yang digambarkan bulat-bulat putih tidak bisa menembus membran. So, karena seperti itu, ya, konsentrasinya beda ini, sehingga karena pelarutnya bisa menembus membran, sehingga dia akan bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah, ya, ini menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi ini pelarutnya yang ini menembus membran. Nah, ini sehingga terjadilah konsentrasi yang sama. Oke. Tuh. Jadi dua larutan gula yang berbeda konsentrasinya dipisahkan oleh membran berpori yang permeabel terhadap pelarut atau air, bukan terhadap molekul gulanya. Ini tidak permeabel terhadap molekul gula.
Jadi air berdifusi dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Jadi kata transport pasif air atau osmosis ini mengurangi perbedaan konsentrasi gula. Tuh. Nah, demikian materi kuliah kita hari ini ya tentang transport membran dan jenis-jenisnya dan segala pengertiannya. Itu mudah-mudahan video yang Ibu buat ini bisa membantu kalian memahami materi yang sudah Ibu tuliskan di PowerPoint ini. Ya, PowerPoint dan videonya kalian bisa lihat kembali di Oase, ya, di LMS Oase akan Ibu upload di sana. Dan untuk sampai di sini, ya mungkin pertemuan minggu depan kita akan mengadakan tes tengah semester untuk materi yang termasuk dalam tes tengah semester ini Ibu akan info selanjutnya ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa terbantu memahami materi yang Ibu tampilkan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan salam sehat dan selamat pagi.